Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para ibu bapak jamaah sekalian, majelis sholawat yang sangat saya muliakan dan sangat saya banggakan. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita harus mengenal apa itu rezeki. Rezeki diambil dari 3 huruf. Ada ra, ada zai, dan ada qaf. Ataupun di dalam ilmu nahwu ataupun di dalam ilmu alat bahkan disebutkan dengan bahasa rizqun. Juga terdapat di dalam Al-Quran kata ataupun bahasa rizqun ataupun rizqi. Dalam Al-Quran terdapat dalam salah satu tafsir ada 123 kali Allah menyebutkan kata rezeki. Di antaranya 61 fa'il dan 62 isim. Dalam salah satu tafsir mengatakan seperti itu. Lalu apa konsep ataupun makna di antaranya rezeki itu? Maka dalam bahasa lughah, di dalam ilmu alat, bahasa lughah tentang rezeki itu ma yuntafa'u bih, ma yuntafa'u bih, setiap perkara ataupun perkara yang memberikan kemanfaatan, maka itu disebut dengan rezeki. Seperti apa contohnya? Contohnya misalkan kita di depan layar kita ini ada handphone ataupun ada HP. HP ini memberikan kemanfaatan untuk kita, maka ini adalah rezeki buat kita. Maka saya doakan semua jamaah yang hadir pada saat ini, pada pagi hari ini, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam husnul khotimah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama HP-HP-nya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena apa? Karena HP ini memberikan kemanfaatan untuk kita. Yang tadi dalam bahasa lughah, dalam bahasa umum, ma yuntafa'u bi. Apa itu rezeki? Rezeki itu adalah suatu perkara yang memberikan kemanfaatan. Perkara yang memberikan kemanfaatan, ma yuntafa'u bi, maka itu disebut dengan rezeki. Karena apa? Karena apa yang menjadi milik kita belum tentu itu rezeki kita. Dan apapun itu rezeki kita belum tentu itu milik kita. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita harus berdoa, ya Allah, semoga suatu perkara itu ataupun apa yang kita inginkan, ya Allah, semoga suatu perkara itu menjadi milik dan rezekiku. Karena apa? Yang tadi, rezeki kita belum tentu milik kita. Milik kita belum tentu rezeki kita. Contoh, misalkan ada seseorang misalkan lewat di jalan ataupun sedang berjalan, tiba-tiba dia dihampiri oleh seseorang yang memakai mobil, taruhlah mobil yang paling mewah, mobil Alphard ataupun mobil Pajero.
Tiba-tiba dia dihampiri. Nah, setelah dihampiri dia diajak oleh seseorang itu dan diantarlah sampai ke rumahnya. Maka disitulah apa itu? Itu disebut dengan milik dia ataupun rezeki dia. Miliknya milik orang lain, tapi rezekinya rezeki dia. Karena apa? Karena dia menaiki mobil tersebut, padahal itu bukan milik dia, tapi itu adalah rezeki dia. Seperti itu. Contoh lagi, ada misalkan di depan kita ada minuman ataupun ada makanan yang sangat banyak. Ketika kita makan, terkadang jarang kita memakan semuanya. Padahal itu milik kita, tetapi itu juga belum tentu milik kita. Ataupun belum tentu menjadi rezeki kita. Karena rezeki dan milik itu sangatlah diantaranya berkesinambungan, juga berbeda. Ada milik, ada rezeki. Maka nanti di depan dalam kitab ini dijelaskan bermacam-macam apa itu rezeki dalam konsep Islam. Karena juga diantaranya kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fir rizqi. Ya. Ada bahasa wa barakatan fir rizqi. Di antaranya apa yang kita inginkan itu adalah rezeki yang barokah. Barokah ziyadatul khair ataupun bertambah-tambahnya kebaikan. Kalaulah tadi sudah dikatakan mayuntafa'u bi, yang bermanfaat, maka itu disebut dengan rezeki. Dan ditambah lagi dengan keberkahan, ziyadatul khair. Bertambah-tambah dengan kebaikan, sesuatu yang bermanfaat juga bertambah dengan kebaikan. Maka itulah yang disebut dengan rezeki yang barokah. Semua orang mendapatkan rezeki, semua orang mendapatkan rezeki. Apakah semua orang rezekinya barokah? Belum tentu. Belum tentu rezeki semua orang itu barokah. Gitu. Contohnya, saya mungkin diantaranya sangat dekat itu, yaitu ketika kita lihat di dalam layar kaca ini. Layar handphone ini tidak semua orang bisa handphone untuk kemaslahatan, untuk sesuatu yang bermanfaat. Tidak semuanya. Itu mungkin ada pagi hari ini seseorang itu cuman scroll aja, dengan tidak memberikan kemanfaatan untuk dia juga. Tapi pada pagi hari ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang disebut dengan rezeki itu sangatlah menyambungkan. Dalam bahasa ma yuntafa'u bih, itu sangatlah relevan dalam hari ini. Bahkan di antaranya ada bahasa, ada orang sholat ataupun ada orang yang enggak sholat, ada orang yang jarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi rezekinya sangat lancar. Terkadang kita sholat 5 waktu dijalankan, duhanya dijalankan, tahajudnya dijalankan, sholawatnya beribu-ribu kita amalkan, wirid-wirid yang lain kita amalkan. Tapi kok kita malah gini-gini aja. Terkadang hati kita itu selalu berkata seperti itu. Lalu kenapa? Di antaranya kita hanya mengambil bahwa rezeki itu adalah uang. Karena tidak semua rezeki itu adalah uang. Contohnya apa? Pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermuwajahah pada kesempatan pagi hari ini. Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ilmu tafsir juga dijelaskan apa itu yang disebut dengan rezeki. Rezeki juga bisa bermakna dengan apa?
rizki bisa bermakna as-sawab. Apa itu as-sawab? As-sawab adalah pahala. Rizki juga bisa diartikan dengan pahala. Maka yang tadi sudah dijelaskan, kalaulah ada orang yang tidak mau beribadah, orang yang jauh dari Allah, orang-orang di antara yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi rezekinya sangat lancar, bahkan sangat banyak sekali rezekinya, maka di antaranya ada orang yang ibadah, rezekinya gitu-gitu aja, insya Allah nanti di akhirat ada bahasa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala tentang as-sawab. As-sawab itu adalah di dunia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa bermanfaat dalam hidupnya, dalam tanda kutip di antaranya hidupnya sangatlah baik di antaranya. Maka itu juga adalah rezeki. Sebaliknya ketika orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah rezeki yang bermanfaat. Ma yuntafa'u bi, itu sangatlah jauh, karena itu disebutkan dalam bahasa istidraj. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kenikmatan seperti itu, rezeki seperti itu bukanlah diantaranya akan mendekatkan kepada Allah. Ketika seseorang yang sangatlah jauh dari Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba diberikan rezeki yang melimpah, hartanya di mana-mana, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan istidraj. Na'udzubillahi min dzalik. Wa umli lahum, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum, di antaranya orang-orang yang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diulur terus, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka cepatlah dia akan masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka di antaranya para ibu bapak jamaah semuanya yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana konsep rezeki dalam Islam? Ataupun di antaranya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa ma min dabbati fil ardi ila alallahi rizquha wa ma min dabbati fil ardi ila alallahi rizquha." Maka di sini kita haruslah sangat teliti. Karena apa? Bahasa dalam Al-Qur'an ini mengatakan wa ma min dabbati fil ardi ila alallahi rizquha. Semua ataupun bahasa di sini dikatakan min dabbati fil ardi. Dabbah itu kan kalau bahasa dalam tafsir itu adalah hewan. Dabbah itu adalah hewan di dalam bumi. Gitu. Tidaklah di antaranya semua hewan yang melata di bumi ini ataupun di dunia ini kecuali mendapatkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bahasanya hewan? Kenapa bahasanya tidak seperti ini? Wa ma min insanin ataupun wa ma min nasin. Kenapa tidak seperti itu dalam Al-Qur'an? Kenapa tidak teruntuk manusia? Tapi kok malah kepada hewan? Karena di sini Allah
menunjukkan kekuasaannya kepada kita semua. Allah menunjukkan bahwa rezeki itu diberikan sampai kepada makhluk yang paling terkecil sekalipun Allah kasih rezeki. Termasuk dalam satu riwayat ada Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah betul Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya sampai kepada makhluk yang paling terkecil? Nabi Musa pernah berprasangka seperti itu. Lalu Nabi Musa alaihissalatu wassalam diberilah wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bertemu dengan sebuah batu yang sangatlah besar. Dia menemukan batu yang sangatlah besar. Di sana wahyu Allah mengatakan bahwa, "Hei Musa, belahlah," ataupun si batu itu dibelah oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya dibelah oleh Nabi Musa, dan tiba-tiba di dalam batu itu ada satu ulat yang sedang memakan daun-daunan. Ada satu ulat yang sedang memakan daun-daunan. Maka di sana Nabi Musa alaihissalatu wassalam sangatlah tidak bisa berkata-kata lagi selain menunjukkan bahwa ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling lemah pun dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak masuk dalam logika, tidak masuk dalam akal pikiran bagaimana seekor ulat bisa memakan daun-daunan sementara batu tersebut sangatlah padat. Maka di sana Allah menunjukkan kekuasaannya. Semua makhluk dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan ayat tadi mengatakan, wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalaulah kepada makhluk yang paling lemah pun Allah memberikan rezekinya, apalagi kepada manusia, apalagi kepada makhluk yang mulia, apalagi kepada makhluk-makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apalagi kepada makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kita sebagai manusia, tentulah kita pastilah diberikan oleh Allah rezeki yang sangat melimpah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di antaranya apa? Maka Imam Ghazali rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala an. Imam Ghazali membagi rezeki itu ke dalam 4 bagian. Pertama, ada yang disebut dengan rezeki madmun. Pertama, saya ulangi, ada rezeki madmun. Apa itu rezeki madmun? Rezeki madmun adalah rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki makmun adalah ataupun rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki madmun ini tentulah rezeki yang berdekatan dengan badan kita, baik itu makanan, baik itu pakaian, dan di antara sebagainya, untuk menopang di antaranya kita bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi, HP ini termasuk ke dalam rezeki madmun karena bisa bermanfaat, di antaranya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui HP itu. Rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjamin agar kita mampu beribadah, baik itu secara makanan dan lain sebagainya. Maka teringat di antaranya ketika kita lagi susah, ketika kita lagi sangatlah membutuhkan ataupun apapun yang disebut dengan rezeki, karena kita mengatakan bahwa rezeki itu adalah uang, maka sering kitalah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika kita tidak
Ketika kita lagi sehat, terus kita punya uangnya banyak juga, maka ketika kita berdoa kepada Allah, terkadang untuk menangisnya susah. Ingin mengucurkan air mata itu terkadang susah. Kita lagi sehat, banyak uang, terkadang susah. Tapi beda lagi. Kita badan dipasihan ataupun dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, uang tidak ada, maka ketika nangisnya pun sangatlah cepat dan sangatlah mudah. Gitu. Biasanya seperti itu. Bahkan banyaklah di antaranya kalau ibu-ibu biasanya ketika berdoanya pun terkadang sambil menangis gitu. Ada bahasa seperti ini. Ya ilahi, kabulkanlah doaku. Ku pasrahkan semuanya padamu di dalam kehampaan malam. Bahkan di antaranya ada juga seperti itu. Para hadirin jamaah rahimakumullah, maka ada juga yang disebut dengan rizki mamluk. Apa itu rizki mamluk? Yang tadi sudah saya katakan. Rezeki kita belum tentu milik kita, dan apa yang menjadi milik kita belum tentu itu rezeki kita. Rezeki mamluk adalah rezeki yang dimiliki. Rezeki yang dimiliki. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga suatu perkara ini menjadi milik dan rezekiku. Seperti itu. Jangan hanya mengatakan, ya Allah, berikanlah aku rezeki. Tapi tambahkanlah katanya itu adalah milik dan rezeki. Karena sampai apa? Di antaranya supaya milik dan rezeki itu menjadi milik kita. Bukan hanya milik saja, tidak menjadi rezeki kita. Dan tidak cuma hanya rezeki, tapi tidak menjadi milik kita. Nah, tapi kita ingin milik dan rezeki kita. Seperti itu. Nah, maka di antaranya teringat ada bahasa dengan tajrid. Nah, ada juga dengan bahasa taksib. Contoh, ada seseorang tidak pergi kemana-mana, bahkan tidak mempunyai sawah, tidak mempunyai harta berlimpah, tapi diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di antaranya itu termasuk adalah orang-orang yang tajrid ataupun mutajaridin, yaitu bahasa tasawuf, itu bahasanya seperti itu. Tajrid itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun seseorang itu tidak pergi kemana-mana, tapi dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya rezeki, tapi milik dan rezekinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga ada yang disebut dengan makom taksib, ataupun yang disebut dengan makom bekerja, makom berangkat, makom ikhtiar. Nah, di antaranya ini dibuktikan oleh siapa? Dibuktikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan gurunya Imam Maliki. Suatu ketika Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki itu harus taksib. Rezeki itu harus dijemput. Sementara gurunya Imam Maliki berpendapat bahwa rezeki itu tajrid. Rezeki itu akan diantarkan, akan ada dengan sendirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuktikanlah oleh kedua ulama tersebut antara murid dan gurunya. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat, wahai guruku, aku berpendapat bahwa rezeki itu adalah taksib, harus dijemput, harus dicari. Sampai ketika Imam Syafi'i pergilah dia mencari ataupun bekerja menjadi kuli ataupun mengangkat-ngangkat anggur gitu. Sementara gurunya tidak. Sampai suatu ketika
Imam Syafi'i ingin membuktikan bahwa rezeki itu haruslah dijemput. Akhirnya Imam Syafi'i berangkat, lalu membawa anggur, lalu dibawalah ke gurunya Imam Maliki. Tiba-tiba dia mengatakan kepada Imam Maliki, "Wahai guruku, inilah, lihat aku, bahwa rezeki itu haruslah dicari, haruslah dijemput." Maka Imam Maliki tersenyum. "Lalu engkau membawa itu anggur untuk siapa?" "Aku membawa anggur ini untuk aku perlihatkan kepadamu dan untuk aku berikan kepadamu." Maka di situ tersenyum Imam Maliki. Bahkan Imam Syafi'i pun juga tersenyum. Ternyata seseorang itu berbeda kadarnya, berbeda takarannya. Berbeda-beda takarannya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali ini adalah yang disebut dengan rezeki maksum, ataupun rezeki yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu di Lauhil Mahfud. Waktu di Lauhil Mahfud kita sudah dibagikan sesuai kadar-kadarnya masing-masing. Itu. Maka janganlah heran ketika kita sudah berdoa, sudah mengamalkan ini, mengamalkan itu, tapi kok rezeki kita segini-gini aja. Itulah yang disebut dengan rezeki maksum, ataupun rezeki yang sudah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu rezekinya berbeda-beda, tapi janganlah kita berkecil hati, janganlah kita diantaranya menjadikan kita insecure ataupun kita menjadi down ketika melihat rezeki orang lain, harta-harta orang lain, rezeki orang lain yang disebut dengan ibadahnya. Orang lain itu lebih bagus daripada kita, hartanya lebih banyak daripada kita, dan lebih melimpah daripada kita. Maka kita juga jangan menjadi insecure, jangan menjadi down atas semua itu. Setidaknya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah. Itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Karena apa? Di antaranya kita sudah diberikan rezeki maksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu pepatah maka mengatakan, rezeki musang tidak akan tertukar dengan rezeki harimau. Dalam tanda kutip apa? Rezeki musang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki harimau sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal harimau itu adalah raja hutan, harimau itu adalah raja rimba, tapi tidak tertukar rezekinya. Itu. Kalaulah misalkan musang ini adalah makanannya harimau, mungkin sampai saat ini musang itu sudahlah punah. Tetapi sampai saat ini, sampai hari ini, musang itu tidak punah. Karena apa? Karena rezekinya tidak tertukar dengan harimau. Itu seperti pepatah dengan mengatakan seperti itu. Maka apalagi kita sebagai manusia, insya Allah, kalaulah Allah berkehendak untuk kita, rezeki kita tidak akan tertukar. Maka konsep dalam Islam di antaranya bahasa yang pas untuk kita, yaitu adalah di antaranya kita pergi pagi pulang petang nyari rezeki untuk siapa? Untuk anak dan istri kita, untuk keluarga kita. Rela banting tulang pagi siang malam. Untuk siapa? Untuk keluarga kita, karena kita mendapatkan amanah, karena kita mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala berupa keluarga yang di antaranya membutuhkan rezeki, bukan hanya rezeki daripada sehat badan, di antaranya juga rezeki sangkan bisa mentaati, di antaranya ajaran-ajaran ulama, ajaran Rasul, di antaranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya ada keutamaan ataupun konsep dalam rezeki dalam Islam ini yang disebut dengan kesempurnaan rezeki ataupun tamamu rizki ridallah. Yang disebut dengan konsep rezeki dalam Islam adalah tamamu rizki rizkullah, kesempurnaan ataupun konsep dalam Islam yang disebut dengan rezeki yaitu adalah ridallah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemanapun kita pergi, kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena di antaranya sebesar-besarnya, sebaik-baiknya rezeki adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma kita mempunyai mobil Alphard, mempunyai mobil yang mewah, ataupun di antaranya mempunyai kendaraan yang sangat luar biasa, sangat mewah,
tapi tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya hanya akan menjadikan azab buat kita semuanya. Na'udzubillahi min dalik. Dan satu lagi mungkin yang terlewati adalah rezeki mau'ud. Apa itu rezeki mau'ud? Rezeki mau'ud adalah rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Di antaranya Allah mengatakan bahwa orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan rezeki dari segala pintu ataupun dengan pintu yang tidak disangka-sangka. Semoga itu mendapatkan kepada kita, dan bukan hanya rezeki sehat, tapi juga kita membutuhkan di antaranya rezeki lahir batin, rezeki dan miliknya kita ingin mendapatkan rezeki dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segitu dari saya, wallahu alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.